Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk hadir di dalam majelis ilmu yang bukan semata-mata kita mencari dan menuntut ilmu agama, akan tetapi juga salah satu bentuk upaya agar kita selalu istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang-orang yang dulunya bersemangat, baik itu semangat ibadah, semangat berjuang, semangat menuntut ilmu, beramal sholeh, ataupun semangat-semangat dalam kebaikan yang lainnya, lantas tiba-tiba menjadi futur atau melemah. Ini adalah sebuah penyakit yang bisa diderita oleh siapapun, baik para pencari ilmu atau juga para panitia-panitia kajian, atau bahkan juga menimpa para dai, para ustaz, para ulama. Maka penyakit futur alias loyo ini harus kita atasi, dan salah satu terapinya adalah dengan istiqomah hadir di majelis ilmu. Karena di sana terkumpul kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab istiqomahnya seorang di atas hidayah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hadir di majelis ilmu niatnya hanya satu, yaitu mencari ilmu, maka keutamaannya cuma satu, maka pahalanya cuma satu, yaitu pahala mencari ilmu. Mari kita tambahkan untuk efektivitas waktu dan umur. Dengan waktu yang sedikit kita dapat banyak. Salah satunya adalah dengan multi niat. Satu acara, satu kegiatan dengan banyak niat. Dan banyak niat di sini adalah niatnya karena Allah. Niatnya adalah akhirat.
Jadi banyak niat di sini bukan berarti banyak modus tendensi duniawi, tapi semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di majelis ilmu niatnya mencari ilmu agama, dapat satu pahala mencari ilmu. Kemudian kita hadir di majelis ilmu dalam rangka memperkuat ukhuwah, dapat 2 pahala. Kemudian yang ketiga, kita hadir di majelis ilmu karena ini di rumah Allah, kita niatnya memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid, dapat 3 pahala. Kemudian kita hadir di majelis ilmu dalam rangka mengobati penyakit futur agar tidak loyo, karena bisa jadi seseorang meninggal bukan dalam keadaan sedang semangat, tapi bisa jadi sedang futur. Kematian kita tidak bisa kita setting, hanya bisa cita-cita, tapi tidak bisa disetting. Cita-citanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, cita-citanya meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, cita-citanya meninggal dalam keadaan beribadah, cita-citanya meninggal saat prestasi pengabdian dan ibadah kita pada puncaknya. Itu cita-cita, tapi tidak bisa disetting seperti itu. Bisa jadi kita meninggal, auzubillah, meninggal saat futur, saat loyo, saat lemah dalam beribadah, dalam amal saleh. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada dirasa dalam diri kita ada sifat atau penyakit futur, yaitu malas, loyo beribadah, loyo ngaji, loyo beramal soleh, harus segera ditangani. Jangan justru dibiarkan, bahkan akan semakin parah. Maka kita hadir di majelis ilmu ini dalam rangka mengantisipasi dan mengobati penyakit futur, terutama setelah Ramadan yang idealnya ada peningkatan atau minimal stabil, tapi faktanya banyak yang justru turun. Oleh karena itu kita terus bersemangat untuk hadir di majelis ilmu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah istiqomah kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini berkaitan sebenarnya dengan bab al-khauf atau al-khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita pernah mengalami yang bernama menangis, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya dimonopoli oleh para ibu, para wanita yang bisa menangis, tetapi juga laki-laki bisa menangis. Walaupun biasanya urufnya kebanyakan orang tahunya bahwa kalau menangis itu perempuan. Maka di sini perlu kita petakan menangisnya karena apa dulu. Karena yang termasuk menangis bagian dari ibadah adalah menangis karena takut kepada Allah. Sementara orang menangis dengan banyak sebab. Bukankah 2 mata yang tidak akan melihat api neraka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, ainan la tarayan nar, atau dalam hadis yang lain, ainan la tamassuhun nar, ada 2 mata yang tidak akan melihat neraka atau tidak disentuh api neraka. Ini luar biasa. Kita harus berambisi memiliki 2 jenis mata ini, atau minimal salah satunya. Kalau bisa dua-duanya masalah. 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang
yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang bergadang, melekan, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya kalau bisa kita ambil. Atau paling tidak salah satu dari keduanya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa menangis di sini ada kata bakat, ainun bakat, mata yang menangis. Tapi Rasulullah batasi menangisnya karena apa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang-orang yang menangis sebabnya macam-macam. Dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menyebutkan ada 10 jenis tangisan. Macam-macam. Ada orang itu menangis karena saking khawatir dan takut. Saking takutnya, saking khawatirnya, maka dia menangis. Misalkan ibu-ibu sedang naik motor dikejar anjing, dan anjingnya itu ngejar dan berhenti terus, motornya dikebut, anjingnya dapat ngebut terus. Wah, itu sudah, kalau yang hobi dengan anjing pasti ketika rasa takutnya besar itu akan menangis, bahkan mungkin berteriak. Atau ada yang hobi dengan ular. Semua orang mungkin mayoritas takut dengan ular, tapi ada yang lebih takut. Entah ularnya kecil atau besar, bahkan dia cacing karena mirip ular, dia takut. Bisa menangis. Nah, ini menangis karena takut. Ada juga menangis karena kasih sayang, karena kelemahan lembut. Saking sayangnya sampai menangis karena punya rasa lemah lembut dalam hatinya. Ada juga orang menangis karena rindu, karena cinta. Ini bisa jadi juga tidak hanya dialami orang-orang yang masih muda, mungkin yang setengah setengah tua, mungkin ya STW setengah muda setengah tua, atau bahkan lebih dari setengah tua. Mungkin terpisah dengan suaminya, terpisah dengan anaknya, karena kangen, karena itu nangis berbesmili, nah, bisa jadi. Kemudian juga ada bahkan menangis karena bahagia, karena senang. Lagi bingung ditagih orang, ya Allah ini nyari uang kemana, gitu ya. Sudah bingung berbagai cara, bingung, ternyata tiba-tiba ada temannya datang ngasih duit. Saya dulu punya utang sudah sekian tahun, lupa, ini baru ingat saya bayar ya. Saking senangnya orang bisa menangis. Atau anaknya berprestasi juara apa, ibunya nangis, bukan nangis sedih, nangis bahagia. Itu kita pernah mengalaminya. Kemudian ada juga tangisan karena ketidaksabaran. Orang itu merasakan menahan sakit yang luar biasa, dan dia tidak bisa menahan rasa sabar, dia nangis. Atau karena penderitaan yang berat, dia menangis. Kemudian juga ada tangisan karena sedih. Kemudian termasuk tangisan, kata Imam Qayyim, tangisan keterpurukan, ketika orang terpuruk terjatuh. Ada juga tangisan munafik. Nomor 8, tangisan orang-orang munafik, yaitu matanya menangis tapi hatinya keras. Ini mungkin kalau bahasa kitanya air mata buaya, hanya istilah saja. Jadi orang itu bisa berpura-pura nangis, tapi hatinya sebenarnya sebaliknya. Bisa. Itu namanya tangisan kemunafikan. Nah, kata beliau ada lagi yang unik, itu
tangisan sewaan. Sampai beliau menyebutnya sebagai bukaul musta'an. Bukaul musta'an, tangisan bayaran sewaan. Jadi memang ada salah satu kebiasaan, biasanya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ketika ada di antara keluarga mereka yang meninggal, itu nyewa orang untuk nangis, dibayar itu nangis. Jadi dicari orang-orang yang bisa berakting. Entah nanti caranya gimana, pokoknya harus keluar air mata, mungkin masuk kamar mandi dulu digosok bawang merah dulu, atau pakai balsam gitu ya, atau apa saja. Nah, itu adalah tangisan sewaan, bayar. Atau mungkin dibayar karena dia main film, main sinetron. Dia menangis dalam satu adegan, wah nangis luar biasa. Dan yang nonton tuh ibu-ibu ikut nangis. Padahal sing ibu-ibu gak dibayar, sing ditonton dibayar. Yang artisnya itu setelah nangis yang pura-pura itu tadi selesai dapat duit ngakak-ngakak, tapi yang nonton malah ikut nangis. Itu tangisan sewaan, karena dibayar. Biasanya orang-orang yang berduit dan non-muslim, mereka ingin ditokohkan, bahwa orang-orang itu ingin tahu kalau yang meninggal itu tokoh, dan merasa kehilangan, sehingga perlu orang yang banyak menangisi mereka yang mati tadi, sehingga dibayar. Maka itu kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dikatakan dia itu menjual air matanya. Jadi air mata itu dijual, bukan hanya air minum yang dijual, tapi ada orang yang menjual air matanya, yaitu disewa untuk menangis. Nah yang terakhir kata beliau adalah yang disebut bukaul muwafaqah. Nangis namanya muwafaqtu, mufakat, artinya apa? Tangisan karena terpengaruh orang lain yang menangis. Nah, ini kita kadang salah penilaian ya. Saya pernah mengalami waktu itu sholat malam di Al-Irsyad Surabaya, masih zamannya Setai Ali belum diri. Sana biasanya imamnya Ustaz Mubarak Imam Ali. Itu sering iktikaf di sana, masih hujannya dulu. Nah, kadang bawa teman di sana, tidur di sana, sholat malam di sana, Ramadan ya. Dan biasanya di tengah-tengah sholat, ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, tentang ancaman Allah, banyak yang menangis. Termasuk teman saya. Nah, begitu selesai pulang, saya tanya, kamu ikut nangis juga ya? Iya, cuma tak ngerti pokoknya banyak yang ngomong. Orang-orang kok nangis, apa yang nangis? Nah, ini saya jadi ingat, ini mungkin namanya bukaul muwafaqah, ya. Nangis karena terbawa oleh tangisan orang lain, sehingga dia sendiri tidak mengerti saya ini nangis karena apa ya kira-kira. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi bahwa yang termasuk bagian ibadah dan menangis yang berpahala dan menangis yang menjadi sebab tidak akan disentuh kedua matanya oleh api neraka adalah menangis min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancamannya, mendengar ayat-ayatnya, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pukul rata pokoknya orang semuanya nangis dapat pahala, dapat ibadah, tidak bisa seperti itu. Bukankah juga orang-orang non-muslim banyak yang bisa menangis nonton acara TV, atau dia hadir di situ sebagai juri, mungkin acara semacam audisi mungkin semacam talent atau apalah gitu ya, untuk mencari orang-orang yang memiliki talenta. Terus ada momen-momen di mana orang pada nangis, bahkan jurinya menangis. Orang-orang yang tidak beriman saja bisa menangis. Kalau disebut menangis selalu berpahala, tentu tidak. Karena orang-orang munafik, orang-orang kafir juga bisa menangis. Bahkan menurut saya banyak orang yang menangis di saat dia melakukan dosa. Contohnya orang
kira-kira 40 tahun yang lalu putus cinta. Jadi ingat lagi dengerin musik, dan saat itu musik ini saya dengar, sehingga 40 tahun kemudian saya dengar, saya jadi ingat masa lalu, saya sedih nangis. Ada yang karena jadi nangisnya justru malah berdosa karena maksiat. Berapa banyak jika orang menangis saat melakukan bid'ah. Saya pernah ikut salah satu ritual di salah satu thariqah. Ya, karena kita ngaji dan mencari kebenaran itu kadang berusuhan sampai jatuh bangun yang masuk ke berbagai ormas. Dulu waktu muda memang penasaran ya. Semua ormas atau semua kelompok penasaran masuk ke sana, ikut sini pindah-pindah. Sampai pernah juga ikut thariqah sebentar. Itu ada satu ritual, jadi ada sholat sunnah, dan itu diteruskan biasanya kalau nggak salah rombongan Makassar. Jadi orang masuk ke masjid semuanya melakukan ritual sholat dan zikir, istighosa dan sebagainya. Terus lampunya dimatikan, terus pada nangis bareng-bareng. Saya ikut di situ. Cuman saya nggak bisa nangis, saya bingung juga kalau nangis kenapa. Jadi orang menangis macam-macam. Ada yang karena maksiat, ada yang karena mungkin bid'ah dan berbagai macam nangis. Maka nangis yang disyariatkan, yang berpahala dan termasuk ibadah dan menjadi sebab terhalangnya dari api neraka adalah yaitu ainun bakat min khasyatillah. Kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik lagi, orang-orang beriman mereka menangis karena keimanan yang ada dalam diri mereka. Adanya keimanan itu terlihat indikatornya dia sering menangis karena Allah. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Anfal. Ini bukti bahwa kalau orang itu menangis karena takut kepada Allah, itu bukti ada iman dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman. Ada kalimat hasar pembatas innam. Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Disebut nama Allah gemetar hatinya, baru disebut namanya saja. Belum lagi kalau ingat bagaimana azabnya Allah, bagaimana maha perkasanya Allah dan betapa lemahnya dirinya, betapa banyaknya dosa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut namanya saja sudah bergetar hatinya. Maka kalau ada di antara kita mendengar nama Allah disebut, Allah bergetar hatinya, itu tandanya iman di dalam diri kita. Dan ini diberikan teladan contoh oleh Rasulullah SAW. Kita tahu beliau adalah orang yang sangat kokoh, orang yang sangat penyabar, orang yang sangat berani. Dulu saya waktu kecil itu sering membayangkan kalau Rasulullah itu bahwa seorang raja, pemimpin, dilindungi oleh para sahabatnya ketika perang. Ternyata setelah kita mengkaji lebih dalam kitab tentang misalkan Ghazawatul Rasul, ada kitab yang berjudul Ghazawatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bagaimana komentar para sahabat? Kami ini sering berlindung di balik badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat kuat, perkasa dan sangat pemberani. Jadi kami sering berlindung di balik badan Rasulullah SAW. Hanya pada kasus tertentu saja, seperti pada peristiwa perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, karena pasukan pemanah turun, ya,
Dari 50 orang turun 80%, yaitu 40 orang, tinggal 10. Sehingga ini kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin, dan pasukan musyrikin yang jumlahnya 3.000 itu yang diburu paling utama tentu Rasulullah SAW. Sampai ada 3 orang yang berhasil melukai Rasulullah SAW, yaitu beliau yang pertama gigi beliau patah, tentu ini sangat sakit, dan yang kedua bagian kepala beliau itu bocor sampai berdarah. Yang ketiga, topeng baja yang dikenakan Rasulullah itu dipukul sehingga ada yang retak dan masuk ke pelipisnya Rasulullah dan tidak bisa dicabut. Sehingga ada seorang sahabat yang mencabut dengan giginya, lempengan itu lepas, giginya juga lepas. Karena belum ada tang waktu itu, jadi sama gigi. Nah, memang pada kasus tertentu para sahabat melihat bahwa ini yang diburu Rasulullah nomor 1, maka mereka berlomba melindungi Rasulullah SAW. Tapi secara umum selama bertempur, Rasulullah itu paling kokoh, paling berani, paling depan. Bagaimana peristiwa perang Hunain ketika kaum muslimin kocar-kacir dihujani oleh panah, maka kata para sahabat, Rasulullah begitu kokoh, beliau tetap di depan. Di saat para sahabat mundur, Rasulullah tetap di depan mengomando para sahabat. Beliau seorang yang gagah, yang sangat kuat, yang pernah menjatuhkan Rukanah. Ya, Rukanah itu seorang pegulat nomor 1 di Mekah. Setiap musim haji, berbagai masyarakat datang dari dalam masyarakat manapun ke Mekah dan ditantang bulat pada Rukanah, semuanya kalah. Tapi begitu berduel dengan Rasulullah, jatuh sampai 3 kali Rukanah. Beliau orang yang kokoh, yang kuat, gagah, pemberani, tapi ternyata dalam satu hal beliau mencontohkan, beliau adalah manusia terbaik dan beliau adalah Al-Quran berjalan. Bagaimana beliau mempraktekkan Al-Quran? Beliau menangis dalam satu momen. Yang terakhir dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata bersabda Rasulullah SAW kepada saya. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an kepada saya. Qultu, maka aku mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila." Wahai Rasulullah, apakah saya membacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Bayangin Abu bin Mas'ud, bukankah Al-Quran diturunkan langsung kepada Rasulullah SAW sementara saya disuruh baca? Maka beliau bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarnya dari orang lain. Jadi kita harus variasi. Ada kalanya kita membaca, ada kalanya kita mendengar. Karena tipe-tipe orang itu berbeda dalam memahami sesuatu. Ada yang kalau baca dia paham, gampang paham. Tapi ada juga yang kalau mendengar. Setiap orang berbeda-beda. Kalau kita mempelajari tentang tipe-tipe orang yang belajar, itu ada 3 jenis: tipe audio, visual, atau kinestetis. Ya, kalau nggak salah begitu, dulu pernah ikut training. Tipe audio dia akan mudah paham ketika dia mendengar. Dan tipe visual dia akan mudah paham kalau melihat. Yang kinestetis itu harus diajar berimajinasi. Jadi kalau ada ustaz, biasanya saya butuh proyektor, papan tulis, jadi biasanya terbiasa menghadapi murid-murid yang tipe visual. Harus ditulis, harus ada gambarnya. Ada juga yang cuma ngomong saja. Atau kalau ada ustaz seringkali mengatakan, coba kita bayangkan. Nah, seperti saya sudah sering gitu. Coba kita bayangkan seandainya begini. Itu tipe kinestetis, mengajak berimajinasi. Nah, beda-beda. Maka bisa jadi ini satu pelajaran dan ini dibahas oleh para ulama bahwa ada kalanya kita membaca Al-Quran itu kurang bisa menghayati, tapi kalau mendengar dari orang lain itu bisa.
Kalau ibu coba, oh saya baca bisa merasakan maknanya, oh ini maksudnya. Tapi kalau nggak masuk-masuk, coba dengarkan dari orang lain. Bahkan para ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti orang yang sedang memerah susu. Kalau yang mendengar itu yang meminumnya. Nah, jenengan mau pilih mana, bagian perasnya atau bagian minum? Wah enak minum guys, nggak usah susah-susah, tinggal siap, ready minum seruput gitu ya. Nah rupanya Rasulullah memberikan contoh apa yang beliau lakukan itu semuanya ilmu. Dalam proses belajar mengajar beliau kadang-kadang bertanya, walaupun beliau tidak ingin jawaban, maksudnya beliau mengajarin dengan sistem tanya jawab. Ada kalanya dia dengan metode visual, bikin garis di tanah, seret, ini adalah garis atau jalannya Allah, dengan metode visual. Sering juga beliau mencontohkan dengan imajinasi, ya, mengajak berpikir para sahabat. Ada kalanya juga beliau dengan sistem audio, termasuk beliau sendiri ingin mendengar. Maka beliau mengatakan, saya ingin mendengar Al-Quran dari orang lain, bacakan untuk saya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka saya membacakan untuk beliau surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhil ayat. Ketika saya sampai pada ayat yang ke-40 yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana ketika kami datangkan, ya, dari setiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Di Bapak Ibu sekalian, nanti itu akan ada perdebatan di antara manusia, yaitu perdebatan para nabi dengan umatnya. Ketika umatnya Nabi Nuh ada yang masuk neraka, maka mereka mengatakan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, saya itu nggak tahu tentang engkau, saya nggak tahu agama, saya nggak tahu ini, nggak tahu itu, karena ingin selamat mereka beralasan beralibi di hadapan Allah, kami ini nggak tahu apa-apa. Maka didatangkanlah saksinya, itu Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukankah saya sudah berdakwah 950 tahun ini bersama kalian siang dan malam, mengajak kalian kepada tauhid? Wah, ini umatnya menyangkal siapa? Bilang kapan? Maka umat-umat yang lain begitu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya begitu. Maka didatangkanlah Rasulullah sebagai saksi bagi seluruhnya, bahwa inilah Rasulullah yang saksi bahwa Nabi Nuh pernah menyampaikan. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dan Allah mewahyukan kepada beliau bahwa ini loh kisahnya Nabi Nuh, ini kisahnya Nabi Ibrahim, ini Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sudah menyampaikan. Rasulullah menjadi saksi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika saya sampai pada ayat 40 surat An-Nisa, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimana keadaannya ketika kami mendatangkan seorang saksi untuk setiap umat, itu nabi-nabi mereka, dan aku datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya. Maka setelah mendengar itu Rasulullah dengan lirik mengatakan, hasbukal, cukup wahai Abdullah, cukup sampai di sini. Faltafatta ilaihi fa idza ainahu tadriban. Maka saya melirik, menoleh sedikit kepada Rasulullah, saya lihat, saya perhatikan kedua mata beliau mengalirkan air mata. Beliau menangis. Ini Rasulullah SAW menangis karena membayangkan betapa beratnya tugas beliau, betapa beratnya tanggung jawab beliau di hadapan Allah nanti sebagai saksi bagi umat seluruh manusia. Beliau merasa khawatir, takut dengan Nabi. Rasulullah adalah orang yang sangat pemberani, tapi juga ketika berhadapan dengan apapun yang ada kaitannya dengan adab Allah, dengan pertanggungjawaban, beliau sangat takut. Beliau menangis. Ketika terjadi gerhana matahari, kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Kalau sudah terjadi gerhana,
dan panik bingung, tapi takut kepada Allah. Karena memang beliau menyampaikan bahwa inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Dan salah satu tujuan adanya gerhana adalah kata beliau yukhawwifu ibadah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Maka saya termasuk orang yang paling takut dengan kejadian gerhana ini. Karena memang tujuannya Allah menakut-nakuti. Maka akulah orang yang paling takut dengan azab Allah, dengan kiamat kata beliau. Saya takut ini terjadi kiamat. Maka berapa banyak orang pada hari ini ketika gerhana dia mengadakan pesta selfie, katanya mengaku umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah karena tidak tahu, karena tidak tahu. Padahal tujuannya gerhana salah satunya adalah Allah yukhawwifu ibadah. Allah ingin nakut-nakuti hambanya. Maka yang ditakut-takuti malah selfie. Bahwa ibu-ibu ya kalau berakting supaya ditakuti anaknya, ya berpose sadis, ya berwajah bahasa killer begitu ya, supaya anaknya itu takut. Ternyata anaknya malah ngecek-ngecek, gimana rasanya? Wah, gagal bukannya ini. Allah menjadikan gerhana itu menakut-nakuti hamba-hambanya. Hambanya gak ada yang takut. Ini sebuah pelecehan. Karena ada ketika terjadi gerhana matahari sampai dibuat settingan karena sudah diketahui tanggal sekian, jam sekian di daerah mana, sampai dibuatkan pesta. Momen indah katanya itu. Bukan takut malah berbahagia. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, beliau menangis. Maka kalau ingin mengukur kualitas iman kita adalah dengan cara sejauh apa jarak kita dengan Rasulullah dalam masalah agama. Selebar apa gap kita dengan Rasulullah SAW. Artinya bagaimana Rasulullah itu beragama, bagaimana berakidah, beribadah, bersikap. Nah, kita meniru, semakin mirip maka semakin dekat. Semakin mirip dengan Rasulullah berarti semakin tinggi kualitas iman kita. Maka salah satu poinnya adalah ketika mendengar ayat tentang azab, mendengar ayat yang sifatnya itu pertanggungjawaban di hadapan Allah, Rasulullah menangis. Nah, apakah kita juga seperti itu? Mendengar ayat menangis. Gimana mau menangis Ustaz kok nggak ngerti maksudnya apa? Maka kita belajar itu supaya paham. Kok imamnya nangis karena apa ya? Masuk pilih ngomong ya. Kalau kita paham maknanya maka kita akan seperti Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita ambil contoh dari Rasulullah, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Salah satu riwayat dari Hani Maula Utsman. Ini dulu pernah kita bahas di dalam kitab Janais, di kitab Al-Wajiz, di mana Hani Maula Utsman itu bercerita, karena Utsman idza waqafa 'ala qabrin baka hatta yabda lihyata. Sahabat Utsman itu kalau beliau berada di kuburan atau di dekat kubur, maka beliau itu menangis sampai basah janggutnya. Lalu para sahabatnya bertanya, "Faqila lahu tadkhulul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Wahai sahabat Utsman, disebutkan, diceritakan tentang surga, tentang neraka, Anda tidak menangis, tapi karena kuburan ini menangis. Kenapa? Hanya melihat kuburan Anda menangis. Kalau cerita atau kisah detailnya itu, beliau saat sedang menghantar jenazah ke pemakaman, kemudian jenazah dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan tanah, tiba-tiba beliau menangis. Lalu para sahabatnya bertanya, disebutkan neraka, tentang surga, Anda tidak menangis, tapi disebut melihat kuburan Anda menangis. Kenapa wahai sahabat Utsman? Faqala, maka beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar atau sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah wa inna jaa minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata beliau, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Kalau bahasa kitanya itu terminal pertama di alam akhirat. Jadi kalau ada orang masuk alam kubur, itu baru proses atau persinggahan yang pertama, baru mulai di dalam kehidupan akhirat. Itu adalah startnya. Jika kalau ada orang mengatakan, mari kita antarkan almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terpasti. Kalau ada yang itu mohon diralat, Bapak, ini bukan yang terakhir, itu baru pertama. Karena Rasulullah telah berkata, awwalu manzil, persinggahan pertama di alam akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Siapa yang tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat. Maka kata sahabat Utsman, inilah yang menjadikan saya sebabnya saya nangis, karena saya takut dengan hal ini. Apakah saya termasuk orang yang selamat atau yang tidak di dalam kubur? Ini sebagai barometer. Kalau orang selamat di kubur, yang setelahnya mudah. Kalau orang tidak selamat di kubur, yang setelahnya lebih berat. Maka setelah itu beliau pingsan. Sehingga ketika berangkat, orang-orang menggotong jenazah pulang dari pemakaman ke kampung, menggotong sahabat Utsman, pingsan. Dan juga para sahabat dulu kalau ada prosesi pemakaman itu dia banyak merenung. Tapi hari ini banyak orang ke pemakaman cekikikan, guyon-guyon. Ya. Di pundaknya jenazah, punggung lanang, ada motor. Wah, kok bening malah saya cover gitu, lihat yang bening-bening. Padahal sahabat Utsman sampai pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau menangis. Ini contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal pernah menangis terseduh-seduh. Wa baka Mu'adz radhiyallahu anhu bukaan syadidan. Kalimatnya bukaan syadidan. Sahabat Mu'adz bin Jabal suatu ketika pernah menangis dengan menangis yang sangat, dalam bahasa kita itu nangis terseduh-seduh. Nah, ada itu kesesakan. Kan bukan nangis biasa dulu, bukan mengalir tes itu enggak. Tapi ini terseduh-seduh. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, "Ma ya baki?" Apa yang menyebabkan Anda menangis wahai sahabat Mu'adz bin Jabal? Qala, dia mengatakan, li anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatun fil jannah wal ukhra fil nar fa ana la adri min ayyil fariqaini aqwan. Sesungguhnya Allah mencabut dua jenis nyawa. Sesungguhnya Allah mencabut dua jenis nyawa. Yang satu akan masuk ke surga dan yang satu akan masuk neraka. Hanya ada dua tempat di akhirat, yang terakhir adalah surga atau neraka. Sedangkan aku tidak tahu aku ini masuk golongan yang manakah di antara dua tadi, apakah masuk ke surga atau ke neraka. Insyaallah. Jadi mengingat itu beliau nantinya sampai terseduh-seduh. Itulah para salafus saleh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi riwayat Muhammad Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu marratan an-nasu bil Basrah. Suatu ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau itu salah satu sahabat yang memiliki suara paling merdu ketika membaca Al-Quran. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW seolah-olah yaitu ya, mizmar
min mazamiri Ali Daud, salah satu seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud, memiliki salah satu seruling di antara seruling-serulingnya Nabi Daud. Manusia yang pernah diciptakan di atas muka bumi ini yang terbaik suaranya adalah Nabi Daud. Sampai kitab Zabur yang Allah turunkan kepada beliau berisinya seperti senandung karena suaranya bagus. Ada satu riwayat bahwa nanti di dalam surga salah satu kenikmatan penghuninya adalah Allah akan meminta Nabi Daud untuk membacakan Al-Quran untuk kita semua dengan suaranya yang sangat merdu. Maka Abu Musa ini pernah suatu ketika berkhutbah di Basrah, daerah Irak. Fadzakara fi khutbatihi an-nar, dan saat khutbahnya beliau menyampaikan tema tentang neraka. Fabaka hatta saqatas dumu'uhu 'ala al-mimbar, maka beliau menangis sampai air matanya itu terjatuh di atas mimbar. Luar biasa, menangis yang luar biasa di khutbah. Wa bakan nasu yawma idzin bukaan syadida, maka seluruh yang hadir waktu itu, seluruh jamaah ikut menangis dengan tangisan yang sangat mendalam. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah contoh Rasulullah SAW, contoh para sahabat ketika mereka itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lainnya dari generasi setelahnya, generasi tabi'in. Ambil contoh dulu supaya mudah-mudahan hati kita yang mungkin keras ini bisa lunak, lembut dan mudah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Basri, ini ada sebagian para ulama yang mengatakan siapakah tabi'in terbaik. Maka penduduk Yaman mengatakan yaitu Uwais Al-Qarni. Para ulama Yaman, tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa orang Yaman mengatakan Uwais Al-Qarni yang terbaik? Yang pertama karena memang beliau orang yang salih. Bahkan sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW walaupun tidak bertemu beliau. Dikatakan oleh Rasulullah sesungguhnya kalau kalian bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais dari desa Qarn di Yaman, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bertemu Rasulullah SAW seorang tabi'in, tapi sudah disampaikan Rasulullah SAW. Maka ketika beliau yang sangat fakir mendengar ibunya ingin ibadah ke tanah suci ke Mekah, beliau mengumpulkan bekal karena tidak punya kendaraan dari Yaman sampai Mekah lalu ke Madinah dan kembali ke Yaman. Beliau jalan kaki di mana ibunya beliau gendong. Berapa jarak Yaman Mekah dengan jalan kaki di tengah pasir yang ganas menggendong ibunya yang sudah tua dan bisa jalan. Ini sampai para ulama mengatakan bahwa beliau adalah seseorang yang tidak ingin dikenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Karena ketika singgah di Madinah, Khalifah Umar waktu itu yang sedang menjadi khalifah mencari beliau dan ketemulah di sebuah tenda. Berbicara berdua, wahai Uwais Al-Qarni, saya Khalifah Umar. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian tentang kamu. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, lantas apa yang kau inginkan oleh Amirul Mukminin? Saya ingin engkau memintakan ampunan kepada Allah untukku. Saya minta engkau mendoakan saya. Karena doamu kata Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Uwais Al-Qarni, baik wahai Khalifah, tapi saya minta satu syarat. Syaratnya adalah jangan pernah kau ceritakan kepada orang lain. Saya nggak mau terkenal. Dan ketika akan disangoni, dia juga bilang sudah cukup oleh Khalifah, pemimpin kaum muslimin. Maka penduduk Yaman mengatakan tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni karena pertama orang soleh, yang kedua memang dari Yaman. Wajar kalau lamanya dia yang terbaik. Penduduk Madinah mengatakan yang terbaik adalah tabi'in adalah Sa'id ibnul Musayyib karena memang orang Madinah. Sementara penduduk Iran mengatakan Hasan Basri adalah tabi'in terbaik. Maka wa Hasan
Faqila lahu ma yabki. Pernah suatu ketika Imam Hasan Basri menangis dan ditanya oleh orang-orang, apa yang menyebabkan Anda menangis? Beliau mengatakan, akhafu an yatrahani Allah ghadan finnar wa la yubali. Saya takut nanti Allah melemparkan saya ke dalam neraka lalu saya tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menangis. Saya takut masuk neraka dan saya takut kalau Allah itu tidak memperdulikan saya, membiarkan saya. Dia menangis dengan sebab itu. Ini gambaran dari bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in ketika mereka mempraktekkan apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan salah satunya, yaitu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fid dar. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tetap ada kata min khasyatillah. Ini jadi acuan kita bahwa nangisnya karena takut kepada Allah. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fid darmi. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai ada air susu yang masuk ke dalam bahasanya yang paling mudah, tempat keluarnya susu itu apa? Kadang ada yang terjemahannya itu dengan vulgar, tapi bukan porno ya, tapi jelas. Ya, gampangannya gini aja. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai ada air susu yang masuk ke tempat keluarnya. Nah, itu saja ya. Nanti dipikir sendiri tempat keluarnya susu itu namanya apa. Ini sebuah kalimat yang luar biasa. Maksudnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Air susu masuk kembali ke tempat keluarnya. Itu maksudnya bukan diakal-akali. Oh, kalau gitu nanti saya ambil susunya dengan sepet tak cubes, no, gitu bukan ya. Jangan ngakal-ngakal. Ini sebuah kata kiasan sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia itu ada. Misalkan ya dalam ayat yang lain itu ada, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai kalau ada unta masuk ke liang jarum baru mungkin bisa masuk surga. Seolah-olah itu bisa masuk surga kalau ada unta masuk liang jarum, bukan berarti bikin jarum raksasa untanya masuk dan. Ya logikanya namanya jarum mesti kecil. Ya. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin unta masuk ke liang jarum. Oh, kita masukkan benang aja kadang susah payah. Artinya sesuatu yang tidak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin ada air susu masuk kembali ke tempat keluarnya. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk neraka kecuali kalau ada susu masuk ke tempat keluarnya. Itu tidak mungkin. Artinya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin tidak akan masuk neraka. Itu maksudnya. Jadi bukan di akal. Ini di antara keutamaan yang lain dari orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada dalam hadis riwayat Bukhari, ini sudah sering kita bahas, kita hafal tentang 7 golongan yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yuzilluhum
yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah pada saat tidak ada naungan siapapun kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khaliyan, dikala sendirian. Sedang sendirian, dia berzikir kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat kuasanya Allah, ingat nerakanya Allah, ingat keperkasaan dan kemahabesaran Allah, melihat dirinya kecil, dia menangis saat sendirian. Saat sendirian dia menangis. Maka itu adalah salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Bapak Ibu jamaah sekalian, jelas sudah bagi kita bahwa menangis yang mendapat pahala bagian dari keimanan dan bagian dari ibadah dan mendapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau itu saat sendirian, itu lebih afdal. Tidak harus, tapi terbaik adalah saat sendirian. Kenapa kalau tidak sendirian? Karena orang bisa menangis satu, bisa jadi tangisannya bukan muwafaqah tadi yang saya katakan di awal. Bisa jadi dia nangis kalau barang orang lain itu bukan dari dirinya tapi terbawa, terhanyut oleh orang lain. Ya. Karena kalau seperti itu banyak orang yang bisa menangis sebenarnya. Apalagi kalau orang tersebut itu orang yang memiliki karakter melankolis atau bahasanya melo ya. Melo itu suka mewek, suka nangis. Itu gampang sekali menangis. Maka kalau bersama-sama bisa jadi nangis itu nangis muwafaqah, bukan muwafaqah, nangis karena terbawa terhanyut oleh orang lain. Atau yang kedua, bahkan ada orang menangis itu ria dengan tangisannya, supaya dipuji, masya Allah, orang ini bisa nangis hebat sekali ya. Nah dia tujuannya nangis itu untuk dipuji orang lain. Bisa jadi begitu, itu dalam rangka ria. Maka yang terbaik memang adalah nangis itu adalah nangis ketika sendirian yang memiliki keutamaan yang secara khusus. Itu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengalirlah air matanya akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sekedar nangis bareng-bareng, nangis karena melihat sesuatu, nangis terbawa itu adalah tangisan fitrah. Manusia secara fitrah memang menangis. Dan Allah lah yang menjadikan mereka bisa menangis dan tertawa. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 43. Surat An-Najm ayat 43, wa annahu huwa al-hakka wa abka, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Artinya secara fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menangis dan bisa tertawa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin yang ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa menangis karena takut kepada Allah lah yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang memiliki keutamaan dan termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang-orang yang mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rasa tenang, tentram di dalam hatinya. Sekali lagi, kalau kita mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun otomatis Allah akan tanamkan rasa tenang, kedamaian di dalam hati. Pernahkah kita saat mendengar atau membaca ayat Al-Quran mungkin tentang neraka, kalau kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala, lalu ada seolah-olah ingin adem masuk ke dalam hati kita, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap dari kita ini berusaha bagaimana caranya supaya bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
para ulama mengatakan bahwa diusahakan sebisa mungkin dalam 1 tahun jangan sampai Anda ini belum pernah menangis sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan jangan sampai dalam kurun 1 tahun penuh kita tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pertanda rusaknya dan kerasnya hati kita. Maka diusahakan kita harus bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini yang poin inti dari pembahasan ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Lalu bagaimana caranya kita supaya bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin bisa dibalik, kenapa ada orang tidak bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sulit sekali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah musibah besar. Jadi musibah itu tidak hanya kehilangan dunia. Ketika seseorang tidak bisa menangis karena takut kepada Allah, ini musibah yang besar. Dan kita harus menyadarinya dan mengintrospeksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang terkena musibah besar ini, yaitu tidak pernah menangis karena takut kepada Allah atau tidak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita termasuk, mudah-mudahan di sini tidak, kalau kita termasuk orang yang tidak bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang sakit dan perlu diobati. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau kita tidak bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang sakit dan harus diobati. Apanya yang sakit? Yang sakit adalah hatinya. Kenapa hati kita bisa sakit? Sakit hati terutama penyebabnya adalah karena maksiat. Ketika seseorang melakukan satu dosa, akan ada satu bintik hitam di dalam hati. Kalau dosa ini bertambah lagi, akan ada lagi tambahan bintik hitam, sampai semakin lama semakin penuh bintik-bintik hitamnya dan menyatu, bahkan akhirnya hatinya menjadi gelap dan hitam. Kalau hati seseorang sudah gelap dan menghitam, akan menjadi hati yang gersang, hati yang keras, sehingga cahaya kebenaran akan sulit masuk ke dalamnya. Ciri-cirinya orang yang sudah hatinya keras, di antaranya selain tidak bisa menangis, dia susah dinasehati. Kalau dinasehati dengan nasihat agama, dengan ayat, dengan hadis, dengan nasihat ulama, ngeyel. Nah, kalau ada orang yang suka ngeyelan dengan Al-Quran, ngeyel dengan hadis, itu hatinya keras. Sebabnya apa? Karena banyaknya maksiat, maka kita tidak boleh meremehkan maksiat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Ya hatinya harus bercahaya, hatinya harus sehat. Bagaimana caranya? Bersihkan dari segala dosa dan maksiat, dan caranya. Maka para ulama menyarankan di antaranya kiat agar kita ini mudah menangis karena takut kepada Allah. Yang pertama, sering-sering bertemu dengan ulama. Sering-sering bertemu dengan ulama dalam arti kita minta nasihatnya, kita ngaji kepadanya. Karena harapannya hati yang tadinya keras, hati yang tadinya gersang, maka dengan siraman rohani, namanya siraman, mudah-mudahan ibarat tanah yang gersang jadi yang tadinya tandus jadi subur. Mudah-mudahan ilmu yang dia usahakan menjadi sebab Allah buka hati, Allah bersihkan hatinya menjadi bercahaya. Bukankah ilmu itu adalah cahaya di dalam hati manusia? Maka kalau kita termasuk orang yang susah menangis karena takut kepada Allah, maka yang pertama, datanglah kepada ulama, minta nasihatnya, minta ilmunya, sering-sering hadir di majelis ilmu. Teruskan. Kalau belum berhasil, terus lanjut. Jangan putus asa. Saya sudah ngaji, saya sudah ketemu ustaz, tapi kok masih belum bisa nangis. Teruskan. Mungkin terlalu ibaratnya pakaian itu kotorannya terlalu banyak, mesti diubah ke ustaznya, kurung bersih. Sudah dikasih rinso tetap nggak bisa kasih bayi clean kayaknya ya. Sampai dikasih citrun dan lain-lain. Ya terus sampai bersih. Datang kepada dokternya hati, yaitu para ulama.
orang-orang yang berilmu. Namanya juga sakit, ya datangnya kepada yang obatin, yaitu para ulama. Ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang hanif, yang lurus, ulama-ulama yang ikhlas. Karena banyak juga antara ulama yang tergiur dengan dunia. Sampai para ulama mengatakan, seorang ulama mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar mengatakan, fitnah penyakit umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah harta. Bukankah Rasulullah bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnahnya umatku, yaitu kita semua ini dispesialkan oleh Allah. Fitnahnya umat Rasulullah adalah harta. Maka kalau ada seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz justru cinta dengan harta, cinta dengan dunia, berarti dia tidak bisa mengobati. Karena penyakitnya umat itu cinta harta, maka dokternya malah lebih cinta dengan harta. Carilah ulama-ulama ustadz yang ikhlas, yang motifnya akhirat, insya Allah itu akan memperbaiki hati kita. Kita cari guru-guru, ulama-ulama yang mukhlis, sehingga kalau hati kita keras, kita susah menangis karena Allah, langkah pertama adalah cari dokter hati, yaitu orang yang berilmu, yang ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tadi disarankan para ulama adalah ziaratul kubur, mendatangi kubur, atau yang senada dengan itu. Maksudnya senada dengan itu, kalau kita ini punya rasa hati yang keras, susah nangis, sering-seringlah lihat kuburan, sering-seringlah lihat orang meninggal, sering-seringlah lihat orang yang sakit. Ada temannya yang di ICU, ada temannya yang di UGD, datangi, ditengok. Mudah-mudahan dengan sebab itu hati kita jadi lunak. Ternyata teman saya yang kemarin sehat walafiat, teman sekolah, teman kuliah, seumuran dengan saya, kemudian kena penyakit 3S, stres, terus stroke, stop, akhirnya meninggal. Padahal kemarin baru WA di grup, ya hari ini meninggal. Nah itu sering mengingat-ingat, ini teman saya umurnya seperti saya tapi meninggal. Ini bisa jadi obat hati yang melunakkan hati kita sehingga kita mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah dari pertama adalah mengelus kepala anak yatim. Tapi jangan dielus-elus ya gitu. Jangan salah paham, anak tak ada yatim. Soalnya yatim nggak tahu selus, nggak itu maksudnya. Maksudnya menyayangi, memelihara, merawat anak yatim itu akan melembutkan hati kita, dan itu akan menyebabkan kita mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau masih susah juga menangis, sudah datang ke ulama, sudah lihat kuburan, lihat orang sakit, terus anak yatim, kok saya susah, maka tangisilah diri kita yang tidak bisa menangis. Maksudnya menangisi diri kita, ya, bukan nangis karena Allah, tapi tangisi dulu diri kita. Ya Allah, saya kok gak bisa nangis, saya opo ya. Wah, gimana ya caranya? Nah, gak bisa nangis, disuruh nangisi diri kita. Maksudnya itu introspeksi secara mendalam. Kok saya ini gak bisa menangis, kok separah ini saya. Nah, itu yang disarankan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hati kepada kita semuanya, memberikan cahaya dalam kita sehingga hati kita menjadi lembut, subur, sehingga mudah sekali untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda iman dalam diri kita adalah ketika kita mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis karena takut kepada Allah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya tidak akan melihat dan tersentuh api neraka, akan mendapat naungan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan pernah masuk neraka sampai ada air susu yang bisa masuk kepada tempat keluar. Kemudian ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana beliau menangis, bagaimana beliau ketika mendengar ayat Al-Quran beliau menangis, bagaimana beliau ketika menjadi imam kaum muslimin juga menangis, bagaimana para sahabat seperti sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar yang gampang sekali menangis, kemudian para tabi'in seperti Imam Hasan Basri dan lain-lain. Maka mereka sudah mencontohkan kepada kita tentang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sulit untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti hati kita sedang sakit. Maka carilah dokter hati yang bisa mengobati hati kita, yaitu hadirlah ke majelis-majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat. Yang kedua, sering-seringlah ziarah kubur untuk mengingat kematian, atau minimal menengok orang-orang yang sakit, atau merawat jenazah kaum muslimin. Atau juga tambah lagi adalah menyayangi fakir miskin, khususnya anak-anak yatim. Kalau masih sulit menangis juga, maka sering-seringlah menangisi diri kita yang hatinya keras sehingga tidak bisa nangis. Mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang takut kepadanya dan sering bergurai air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian.